Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa semuanya, bahwa kita pada hari ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Namun kali ini bahwa kita ketahui di bulan suci Ramadan itu banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, terutama yaitu bahwa di bulan suci Ramadan itu adanya nuzulul Quran dan adanya pula disyariatkannya, diwajibkannya beribadah puasa Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, di mana kita pada malam itu, apabila kita beribadah pada malam itu, maka pahalanya itu sama dengan kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Di situ adalah tercantum di dalam surat Al-Qadar, di mana surat Al-Qadar itu menyatakan bahwa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama nilainya dengan beribadah selama 1000 bulan. Pemirsa, ada kisah yang paling menarik, yaitu mengenai malam Lailatul Qadar, di mana Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabatnya di bulan suci Ramadan, dan dia menceritakan suatu kisah, yaitu tentang Sam'un Al-Ghazi, di mana Sam'un Al-Ghazi ini adalah diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Dia adalah seorang yang perkasa, yang kuat dan tangguh, orang yang tidak terkalahkan pada masanya. Karena pada masa itu orang-orang Bani Israel itu mereka sangat keras kepala dan sehari-harinya menyembah kepada berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Sam'un Al-Ghazi ini ke Bani Israel. Sam'un Al-Ghazi dia bersenjatakan tulang rahang onta, dan apabila senjata itu ditujukan kepada para musuh-musuhnya, maka para musuh-musuhnya itu akan terjatuh dan akan mati dengan jumlah yang banyak. Itulah kehebatan senjata yang dipakai oleh Sam'un Al-Ghazi. Dan apabila dia haus atau lapar, maka akan memancar air dan akan tumbuh daging dari celah-celah giginya. Maka dia akan makan dan minum. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya seorang raja yang kafir dan bala tentaranya sangat kewalahan menghadapi Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya dia membuka sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Sam'un Al-Ghazi, maka akan diberikan hadiah berupa emas dan permata serta harta benda yang lainnya. Namun usaha itu gagal karena Sam'un Al-Ghazi ini tidak bisa terkalahkan. Akhirnya seorang raja itu membujuk istri dari Sam'un Al-Ghazi itu yang masih kafir untuk membunuhnya. Untuk pertama kali istrinya itu tidak mau karena dia tidak bisa untuk membunuhnya. Akhirnya dengan dirayu dan bujuk rayu yang sekian banyak oleh seorang raja, apalagi dengan akan diberikannya hadiah berupa permata emas, maka istri Sam'un Al-Ghazi itu mau melaksanakannya. Di malam pertama, ketika Sam'un Al-Ghazi tidur lelap, maka diikatlah oleh istrinya, kaki dan tangannya diikat dengan sekuat-kuatnya. Setelah bangun, Sam'un Al-Ghazi kaget. Siapa yang mengikatku? Akhirnya istrinya menjawab, saya Tuhan. Kenapa kau mengikatku? Karena saya sedang menguji tentang
kehebatan dan kekuatan Tuhan. Akhirnya Samuel Al-Ghazi membuka tali itu dengan sekuat tenaga, akhirnya tali itu terbuka. Pada malam berikutnya, istrinya melaksanakan aksi yang kedua, yaitu ketika Samuel Al-Ghazi tidur, dia mengikatnya dengan rantai besi dengan sekuat-kuatnya. Akhirnya Samuel Al-Ghazi ketika bangun, dia kaget dirantai oleh rantai besi. Siapa yang mengikatku dengan rantai besi ini? Kata istrinya, saya Tuhan. Untuk apa kamu laksanakan ini? Hanya untuk menguji tentang kekuatan Tuhan. Akhirnya Samuel Al-Ghazi merenggut rantai itu, akhirnya putus semuanya. Dan karena Samuel Al-Ghazi ini percaya kepada istrinya, tidak ada keraguan, Samuel Al-Ghazi membuka rahasia tentang kelemahannya. Kata Samuel Al-Ghazi, saya ini seorang wali dari wali Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat membunuhku, kecuali dengan memotong rambutku ini. Pemirsa, ketahuilah bahwa Samuel Al-Ghazi ini dia memiliki rambut yang sangat panjang. Apabila dia berdiri, itu rambutnya sampai ke telapak kakinya, begitu panjangnya. Nah, karena istrinya ini sudah mengetahui tentang kelemahannya, ketika Samuel Al-Ghazi tidur lelap, maka dipotonglah rambutnya. 4 kecak diikatkan kepada kakinya, dan 4 kecak lagi diikatkan kepada tangannya. Begitu Samuel Al-Ghazi terbangun, maka dia kaget, dia diikat oleh rambutnya. Siapa yang mengikat ini? Saya. Untuk apa? Untuk menguji kekuatanmu. Begitu akan direnggutnya, akhirnya Samuel Al-Ghazi dia lemah, tidak bisa merenggutnya. Akhirnya si istri Samuel Al-Ghazi itu lapor kepada raja, dan raja beserta bala tentaranya datang ke rumah Samuel Al-Ghazi, dan Samuel Al-Ghazi dibawa ke istana raja. Dari istana raja, Samuel Al-Ghazi ini diikat di tiang tengah istana dan disiksanya, dipotong kakinya dan tangannya dipotong, telinganya dipotong, bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, serta matanya dicungkil. Akhirnya apa? Di saat penyiksaan dilaksanakan, Allah memberikan petunjuk kepadanya bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Samuel Al-Ghazi dia memohon kepada Allah, meminta ampun bahwa dia sudah teledor mengatakan tentang rahasia kelemahannya. Dia beristighfar dan dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kembali kepadaku. Maka Allah mengabulkannya. Ketika itu pula tiang istana dia robohkan, sehingga istana roboh dan menimpah kepada raja dan bala tentaranya berikut istrinya. Semuanya mati. Akhirnya Samuel Al-Ghazi bersumpah kepada Allah, dia akan beribadah siang puasa, malam beribadah, dan dia akan terus berjuang membela agama Allah selama 1000 bulan, yaitu 83 bulan, 83 tahun 4 bulan. Nah, demikianlah cerita Samuel Al-Ghazi, yaitu ada yang mengatakan bahwa Samuel Al-Ghazi itu adalah nabi, dan para sahabat mendengarkan kisah itu sangat terharu. Akhirnya di antara para sahabat itu ada yang bertanya kepada Nabi, seberapa besarkah pahalanya wahai ya Rasulullah, dan bisakah untuk kami ini berbuat seperti itu? Nabi terdiam, dan akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril
untuk menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Qadar. Maka di dalam surat Al-Qadar disebutkan untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya tidak perlu berjuang selama 1000 bulan, hanya melaksanakan 1 malam saja bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan berjuang atau beribadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beribadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, terutama kita cari malam-malam Lailatul Qadar itu dari malam pertama sampai malam terakhir. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini yang selalu taat dan patuh dan selalu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini akan menemukan malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan pahala insya Allah. Demikianlah video kali ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.